Sugeng enjang kagem siswa-siswi kelas gangsal nggih, niki Bapak Christian badhe ngaturaken materi basa Jawa nggih. Jadi kita akan belajar tentang bahasa Jawa. Nah, kita akan coba buka bukunya, buku bahasa Jawa. Ayo sinau basa lan budaya Jawa. Kita buka halaman 43 subtema yang A. Jadi 43 ini sampai halaman 45. Jadi bab ini menjelaskan tentang rukun marang konco ya, artinya adalah rukun terhadap teman-teman atau teman. Contohnya seperti ini, ada di halaman 44. Opo panemumu nalika meruhi kanganan ing ngisor iki? Jadi apa tanggapanmu terhadap peristiwa di bawah ini? Nah, contohnya nomor 1 ya. Kancamu luput nanging ora gelem njaluk ngapura. Jadi artinya kancamu itu temanmu punya salah, luput, tetapi tidak mau meminta maaf. Nah, jadi apa reaksimu, apa tanggapanmu? Jadi kamu tidak boleh langsung marah, tidak boleh langsung nggak mau berteman. Nah, itu jangan sampai seperti itu, karena di sini kita mengajarkan rukun marang konco. Jadi yang harus kita lakukan adalah mengingatkan teman kita untuk meminta maaf. Jadi ngelengke kancane njaluk ngapuro. Ngapuro itu minta maaf. Lagi nomor 2 ya. Kancamu maksa kanca liyane nindakake kekarepane. Artinya temanmu memaksa teman lainnya untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh si teman yang tadi yang menyuruh. Nah, kira-kira apa tanggapannya? Nah, pasti tanggapannya adalah gini. Kita mengingatkan lagi, kita mengingatkan teman kita jangan memaksakan teman kita yang lainnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak dia sukai. Jadi jawabannya adalah ngilingke kancamu sing maksa mau, ojo ngekon-ngekon nindake kekarepane. Nah, seperti itu. Berikutnya ada contoh yang keempat nih. Kancamu ngerusakake buku kang disilih. Jadi temanmu merusak buku yang sudah dipinjam. Nah, kira-kira gimana kalau reaksimu? Nah, reaksinya yang tepat adalah kamu harus meminta temanmu yang merusak buku tadi untuk mengganti buku yang sudah dirusak. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab bahwa temanmu sudah meminjam, jadi tetap berteman, tapi temanmu harus mengganti buku yang rusak tadi. Jadi tanggapanmu adalah ngijoli buku sing dirusak kalian kancamu mau. Ya, gitu ya. Jadi itu contoh perilaku atau tindakan tentang kerukunan. Nah, kerukunan sendiri itu apa sih? Kerukunan itu adalah kahanan kang aman, tentrem, lan guyub marang sapa wae. Jadi kerukunan itu adalah keadaan yang aman, tentram, dan guyub. Guyub itu kompak lah ya, terhadap siapa saja. Karukunan bisa diwiwiti kanthi kekancan marang sapa wae. Jadi kerukunan itu bisa ditunjukkan, dimulai dari berteman dengan siapa saja. Jadi kita nggak boleh pilih-pilih teman, kita harus berteman terhadap semua orang tanpa nyawang agama, ras, suku, lan kelompok. Jadi kita nggak boleh memandang agamanya beda, kita nggak teman. Jangan, kita harus tetap berteman walaupun berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku, dan berbeda kelompok.
Nah, manfaatnya apa sih hidup rukun itu? Nah, manfaatnya yang pertama adalah ngedohake saka kahanan congkrah. Jadi, manfaatnya yang pertama adalah menjauhkan kita dari rasa congkak. Congkak itu sombong. Yang kedua adalah urip krasa ayem lan tentrem. Jadi hidup kita merasa ayem dan tentram. Dan yang ketiga adalah duweni kanca akeh. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi, kerukunan itu pasti akan membuat teman kita menjadi banyak. Ya enggak? Oke, berikutnya contoh gimana sih caranya kita melakukan tindakan yang bisa menciptakan hidup rukun terhadap teman. Contohnya, nyilihi konco sing orang nggawa pulpen. Nah, sering kan teman-teman kalian kalau di sekolah, waduh nggak bawa pulpen. Nah, kamu sebagai temannya, kamu mempunyai rasa rasa ingin menolong. Nah, itu termasuk kerukunan. Dan akhirnya kamu meminjamkan pulpen tadi ke teman kamu yang tidak membawa pulpen. Itu kan pasti ada rasa ayem tentrem. Nah, kemudian yang kedua adalah ngajari konco sing lagi kangelan sinau. Nah, ini sering banget nih. Kalian biasanya kalau matematika kan kesulitan, pasti ada teman kalian yang mau membantu. Nah, jadi tidak usah sungkan, dan yang sudah bisa harus membantu teman-teman yang lainnya. Gitu ya. Kemudian ngelerem yen kancamu lagi suloyo. Dan yang terakhir, njaluk ngapura nalika keliru. Jadi minta maaf saat kamu sudah melakukan kesalahan. Nah, itu penting banget. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah meminta maaf. Itu ya. Baik, bab selanjutnya atau di subtema selanjutnya, sebelumnya kita sudah membahas rukun marang konco atau rukun terhadap teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rukun marang wong liya. Jadi kita harus rukun terhadap orang lain. Jadi bukan cuma teman ya, tapi orang lain itu kan banyak. Ada guru, ada orang tua, ada om, kakek, nenek, dan sebagainya. Nah, contohnya di sini. Kegiatan yang ada di masyarakat itu harus menunjukkan sikap rukun. Contohnya, di sini kita buka halaman 47 dulu ya, 47. Sini. Rukun marang wong liya. Ini ada gambar orang-orang sedang kerja bakti, membangun rumah, membantu. Nah, ini adalah salah satu kegiatan rukun terhadap orang lain. Jadi saling membantu, menolong, gotong royong, itu termasuk rukun marang wong liya. Nah, biasanya iki ono ning endi kowe weruhi kegiatan ing gambar? Pada di mana sih kalian menemukan kondisi gambar tadi? Kalau misalnya sedang gotong royong itu biasanya di mana? Nah, itu biasanya terjadi di masyarakat, di kampung-kampung. Nah, terus kita belajar tentang tradisi yang ada di sini ya, khususnya di Jawa. Di Jawa itu ada tradisi yang namanya sambatan, yaitu tradisi kang ana ing desa lan ijeh ngrembaka tekan saiki. Jadi itu ada sebuah tradisi yang ada di desa dan masih sampai sekarang ini masih berjalan. Sambatan saka tembung sambat kang tegese njaluk pitulungan marang wong liya. Jadi sambatan itu dari tembung sambat yang artinya njaluk pitulungan, minta pertolongan terhadap orang lain. Contohnya gini nih, Kak Yosar punya acara, Pak Christian punya acara. Nah, berarti kan Pak Christian membutuhkan bantuan. Nah, Pak Christian minta tolong tetangga, minta tolong orang-orang sekitar untuk membantu acara
nya Pak Christian. Nah, itulah namanya sambatan. Yang kedua yaitu jagongan. Itu adalah tradisi Jawa nalika tangga teparo lan sedulure duwe gawe. Jadi pada lingkungan Jawa itu kalau misalnya tetangga atau kita punya acara, kita tuh harus mengajak tetangga sekitar untuk mengikuti acara kita. Jadi kita jagongan, cerita-cerita, ngomong-ngomong gitu. Jadi jagongan ini biasanya diadani wayah bengi kang sore tekan isuk. Wah, jadi ini jagongan itu cerita-cerita yang bisa memakan waktu dari malam sampai pagi. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau punya acara, orang Jawa itu biasanya sering jagongan. Jagongan tuh cerita-cerita, omong-omong gitu. Terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah rewang. Rewang itu tradisi kang wujude mbiyantu atau bantu keluarga utawa tangga teparone kang lagi duwe gawe. Jadi rewang itu adalah tradisi membantu. Ada yang punya acara kita bantu, misalnya harus masak-masak, nah itu dibantu. Kita sebagai tetangga, kita sebagai orang yang punya acara harus membantu, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah ngendong, yaitu tilik bayi kang lagi babaran sadurunge selapanan. Jadi di sini tradisi di Jawa adalah ngendong atau meniliki bayi yang lagi habis melahirkan, gitu ya. Nah, berikutnya nanti kita akan belajar aksara Jawa. Nah, siapa yang sudah pernah belajar aksara Jawa? Karena ada banyak banget ya aksara Jawa itu, ada 20 aksara. Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batanga. Nah, tulisan-tulisan Jawa itu kalian harus kuasai. Itu adalah aksara caraan atau aksara nglegena yang paling penting, yang paling dasar. Nah, sebagai tambahan nanti ada yang namanya aksara pasangan. Jadi setiap Hana Caraka tadi punya pasangan. Nah, aksara pasangan ini digunakan untuk biasanya mengakhiri sebuah huruf. Jadi misalnya ada sebuah kata, contohnya adalah konco, kanca. Berarti yang harus kita tulis adalah huruf aksara Jawa K. Terus kemudian, nah ini kan ada huruf N ya, tapi N-nya itu kan harusnya kan no, NA. Nah, A-nya ini harus dihilangkan biar jadi kan, KAN. Caranya gimana? Ya, kita tulis dulu no-nya dulu. No-nya itu adalah dengan cara seperti ini, set. Nah, jadi masih dibaca kana. Nah, cara menghilangkan A-nya itu adalah menggunakan aksara pasangan. Apa kata berikutnya? Kata berikutnya adalah ca. Kita lihat aksara pasangannya co itu seperti apa. Nah, barulah ditulis di belakangnya, di bawahnya si aksara na tadi. Jadi ka, na, tapi dikasih aksara pasangan ca. Jadi A-nya hilang, berubah jadi kanca. Seperti itu. Itulah aksara Jawa nglegena dan juga aksara Jawa pasangan. Jadi aksara Jawa pasangan itu biasanya untuk mematikan huruf yang ada di depannya, yang ada di sebelumnya. Itu ya. Semangat berlatih. Terima kasih. Dadah.